Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizah Saluka Rohmah dengan NIM 200401110192. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Psikologi Klinis yang diampu oleh Ibu Dr. Iin Rahayu, MSI, PSI. Baik, langsung saja kita simak videonya. Apa sih yang dimaksud dengan anxiety disorder itu? Anxiety disorders atau biasa kita sebut dengan gangguan kecemasan adalah salah satu gangguan psikologis yang ditandai dengan rasa takut, khawatir, cemas, dan gangguan perilaku terkait yang berlebihan dan terus-menerus. Rasa takut ini melibatkan respon emosional terhadap suatu ancaman, baik ancaman itu nyata atau yang dipersepsikan. Kecemasan adalah respon yang tepat terhadap ancaman. Tetapi kecemasan bisa menjadi abnormal bila tingkatannya tidak sesuai dengan proporsi ancaman. Misalnya, cemas mendapatkan nilai yang buruk membuat seorang siswa belajar keras untuk mempersiapkan dirinya menghadapi ujian. Namun, apabila kecemasan sangat tinggi, justru akan sangat mengganggu. Misalnya, kecemasan berlebihan saat akan ujian menyebabkan blocking dan tidak dapat menjawab pertanyaan dengan baik. Selanjutnya kita akan belajar tentang ciri-ciri kecemasan secara fisik. Ada banyak sekali ciri-ciri kecemasan secara fisik, di antaranya yaitu diare, sulit berbicara, sakit perut atau mual, sering buang air kecil, mulut atau kerongkongan yang terasa kering. Selanjutnya ada ciri-ciri kecemasan secara perilaku. Yang pertama ada perilaku menghindar, yang kedua perilaku melekat dan dependen, dan yang ketiga perilaku terguncang. Dan yang ketiga adalah ciri-ciri kognitif dari kecemasan. Yang pertama, berpikir bahwa semua tidak akan bisa dikendalikan lagi. Yang kedua, berpikir tentang hal yang mengganggu secara berulang. Yang ketiga, pikiran terasa campur aduk. Dan yang keempat adalah khawatir akan ditinggalkan sendiri. Selanjutnya kita akan belajar tentang tipe-tipe kecemasan. Yang pertama adalah gangguan panik. Gangguan panik ini mencakup munculnya serangan panik yang berulang dan tidak terduga. Serangan-serangan panik ini melibatkan reaksi kecemasan yang intens disertai dengan simptom-simptom fisik, seperti jantung yang berdebar, nafas cepat, nafas yang tersenggal atau kesulitan bernafas, bahkan mengeluarkan banyak keringat. Suatu diagnosis gangguan panik ini didasarkan pada kriteria. Yang pertama, mengalami gangguan panik secara berulang dan tidak terduga, sedikitnya sebanyak 2 kali. Yang kedua adalah sedikitnya satu dari serangan tersebut diikuti oleh setidaknya 1 bulan rasa takut yang persisten dengan adanya serangan berikutnya, atau merasa cemas akan implikasi atau konsekuensi dari serangan tersebut. Selanjutnya adalah gejala-gejalanya. Ada banyak sekali gejala-gejala yang dapat terjadi. Di antaranya adalah jantung berdetak lebih cepat, berkeringat, gemetaran, mual, dan perasaan pusing. Lalu, bagaimana ya cara penanganannya? Secara biologis dapat diberikan obat-obat anti panik. Obat-obatan tersebut seperti antidepresan dan lainnya. Sedangkan penanganan secara psikologis, Barlow dan rekan-rekannya mengembangkan sebuah terapi pengendalian kepanikan yang memiliki 3 komponen. Yang pertama adalah training relaksasi, yang kedua kombinasi intervensi behavioral kognitif dari Ellis dan Beck, dan yang ketiga adalah pemaparan dengan tanda-tanda internal yang memicu kepanikan. Selanjutnya tipe yang kedua adalah gangguan kecemasan menyeluruh. Gangguan kecemasan secara menyeluruh atau GAD ini adalah suatu gangguan kecemasan yang ditandai dengan perasaan cemas yang umum
dan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi dan keadaan peningkatan kerangsangan tubuh. Orang dengan gangguan GAD adalah seorang pencemas yang kronis. Mungkin saja mereka mencemaskan terkait masa depannya, tentang kesehatan anak-anaknya, ataupun hubungan sosial. Teori psikoanalisis berpendapat bahwa sumber kecemasan sebenarnya yaitu hasrat-hasrat yang berhubungan dengan impuls-impuls id yang ditekan dan berjuang mengekspresikan diri untuk selalu hadir. Dengan kata lain, tidak ada cara untuk menghindari kecemasan. Orang yang menderita gangguan GAD tidak mengembangkan tipe pertahanan sehingga selalu merasa cemas. Bagaimana penanganannya ya? Di sini ada 4 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan psikoanalisis. Pendekatan psikoanalisis memandang bahwa gangguan kecemasan menyeluruh berakar dari konflik-konflik yang ditekan sehingga penting untuk membantu pasien menghadapi sumber-sumber konflik yang sebenarnya. Yang kedua ada pendekatan behavioral. Pada pendekatan behavioral, para ahli dapat menggunakan training relaksasi intensif dengan harapan bahwa belajar untuk rileks ketika merasa tegang seiring mereka menjalani hidup akan mencegah kecemasan berkembang tanpa kendali. Selanjutnya adalah pendekatan kognitif. Di sini mengombinasikan berbagai elemen WOP dan BEC, yaitu ia mendorong pemaparan bertingkat terhadap berbagai situasi yang menyebabkan kekhawatiran seiring pasien mencoba menerapkan keterampilan relaksasi dan analisis logis terhadap berbagai hal. Yang keempat adalah pendekatan biologis. Di sini dapat menggunakan jenis obat ansiolitik untuk menangani fobia dan gangguan panik. Mungkin merupakan penanganan yang paling banyak digunakan untuk gangguan kecemasan secara menyeluruh. Yang ketiga, gangguan obsesif kompulsif. Obsesif adalah pikiran, ide, atau dorongan yang intrusif dan berulang yang berada di luar kemampuan seseorang untuk mengendalikannya. Nah, obsesi dapat menjadi sangat kuat dan persisten sehingga dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dan menimbulkan distres serta kecemasan yang signifikan. Contoh pola perilaku kompulsif yaitu mengecek kembali pekerjaan secara berulang-ulang, seperti terus-menerus mencuci tangan supaya bersih, atau terus-menerus berpikir bahwa belum mengunci pintu sebelum meninggalkan rumah. Lalu bagaimana penanganannya ya? Salah satu terapi untuk penanganan yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan terapi psikoanalisis. Nah, di sini dengan mengangkat dan memberi jalan pada pasien untuk menghadapi hal yang benar-benar ditakutkannya. Karena pikiran yang mengganggu dan perilaku kompulsif melindungi dari konflik yang ditekan merupakan target yang sulit untuk intervensi terapeutik. Selanjutnya ada juga terapi perilaku rasional emotif. Nah, di sini terapi perilaku rasional emotif untuk mengurangi OCD adalah membantu pasien menghapuskan keyakinan bahwa segala sesuatu mutlak harus berjalan seperti yang mereka inginkan, atau bahwa segala tindakan yang mereka lakukan harus mutlak memberikan hasil yang sempurna.